Nah, arahan Jokowi itu terkait dengan tadi ya persoalan ya intinya beliau mengarahkan dan juga meminta kepada para menteri karena yang hadir kan menteri-menteri ini tidak membuat polemik di masyarakat. Nah, larangan itu termasuk apa? Soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal, tentunya channelnya Prof. Suteki dong. Iya. Dan seperti biasa sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Prof ya, masih segar sehat, ya. Alhamdulillah, tetap puasa. Iya. Tetap puasa. Baik, Prof. Suteki, ini kita akan bicara soal yang berkaitan dengan mahasiswa, tentunya ini dunia jenengan juga, Prof ya, sebagai profesor. Saya mau bacain berita dari CNN Indonesia. Mahasiswa ancam demo besar tolak Jokowi 3 periode pertengahan April. Izin Prof, 3 paragraf. Jadi Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI ya, akan melakukan aksi besar-besaran guna menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode pada pertengahan April mendatang. Perwakilan AMI sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yaitu Bayu Satria Utomo mengklaim unjuk rasa itu akan diikuti massa dengan jumlah besar. Bayu juga mengklaim mahasiswa di berbagai daerah sudah siap bergerak. Selain isu penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, AMI juga akan tetap menyuarakan masalah kenaikan harga kebutuhan masyarakat yang melonjak. Nah, apa Prof, pesan Prof. Suteki untuk mahasiswa yang mungkin juga murid jenengan ada di situ yang ikut, Prof nih? Wah, ini tampaknya saya lihat akhir-akhir ini kok mahasiswa mulai bangun dari tidurnya. Oh, baik. Yang semula ya secara terselubung itu saya sindir itu loh ya. Dengan tulisan-tulisan saya tidak memprovokasi, maksud saya mahasiswa itu supaya bangkit ya untuk menyuarakan kebenaran, mengkritisi kebijakan-kebijakan ya. Kalau baik ya didukung, kalau kurang baik ya dikritisi. Itu kan memang tugas kampus ya, antara lain juga mahasiswa termasuk juga sebenarnya dosen gitulah. Nah, terkait dengan aksi mahasiswa itu ya, kalau tidak terkontrol itu akan mudah untuk ditunggangi oleh kepentingan besar lainnya, Mas. Jadi misalnya kepentingan atau kita sebut saja agenda politik dari partai tertentu atau kelompok tertentu gitulah ya. Nah, kita kalau untuk bisa mendeteksi ini ya harus betul-betul mampu untuk melacak soal siapa koordinatornya, kemudian hingga persoalan pendanaan aksi. Itu kira-kira bagaimana? Ini jangan dikira masalah sepele ini. Jadi persoalan koordinator dan pendanaan itu saya kira penting. Karena kan aksi bagaimanapun juga kan tidak mungkin kan kita juga menyerahkan begitu saja pada anak-anak yang notabene itu kemungkinan juga sangunya itu tidak seberapa banyak. Kalau ini tidak didukung dengan pendanaan itu saya kira kok agak mustahil, Mas. Ya kecuali memang semua itu dari sisi kampus juga mendukung gitu ya. Karena mau nggak mau kan kampus juga akhirnya juga harus bicara kan gitu. Betul. Nah, dulu waktu tahun 98 itu memang kompak sekali ya, bahkan ada dosen-dosen kemudian juga ya mereka berkumpul untuk menyatakan dukungan, ada yang mengirimkan makanan dan seterusnya. Artinya kalau ini dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama itu tidak mungkin tanpa adanya pendanaan dalam arti ya untuk untuk makan, minum dan seterusnya itu mesti penting. Tidak kalau sekarang kan puasa ya, pas puasa ya. Memang ini perjuangan yang sangat saya kira sangat melelahkan mungkin ya. Tapi toh dalam keadaan puasa pun saya kira juga perlu ada koordinasi terutama, Mas. Ini koordinasinya. Kalau soal makan minum mungkin bisa kita singkirkan terutama bagi yang muslim ya. Tapi yang bukan muslim kan tetap itu membutuhkan itu. Betul. Nah, jadi koordinatornya kemudian juga persoalan pendanaan dan semua itu memang harus terkontrol ya dengan baik. Nah, oleh karena itu
saya berpesan kepada mahasiswa khususnya itu untuk memurnikan niatnya ya dalam rangka apa ya tadi untuk memberikan masukan atau mungkin juga koreksi atau mungkin protes terhadap kebijakan rezim yang dinilai itu aku kurang berpihak lah atau agak kasar sedikit ya menyengsarakan rakyat dan juga menyimpang dari konstitusi itu. Nah, saya membaca aliansi BEM dan aliansi BEM seluruh Indonesia itu kan tadi juga bersama AMI juga ya saya kira ya. Itu akan membuat suatu gerakan besok tanggal 11 April itu dengan ada, saya mencatat ada 6 tuntutan. Yang pertama mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas, ya tegas, untuk menolak lalu memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda lalu mengkaji ulang Undang-Undang IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah terkait dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Lalu yang ketiga juga mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat, kemudian menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Ini yang keempat, mendesak dan menuntut untuk Jokowi untuk mengusut tuntas. Ini yang kemarin sempat kita bicarakan itu tentang mafia minyak goreng. Juga mengevaluasi kinerja menteri yang terkait. Lalu yang kelima, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Kemarin kan yang sempat di Wadas persoalan Wadas ya, betul. Di Parigi dan itu saya kira perlu perhatian khusus. Nah, yang terakhir itu menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Nah, ini ada 6 tuntutan ini saya kira juga perlu untuk kita perhatikan dan sekaligus juga pemerintah harus memperhatikan itu. Karena apapun masyarakat itu termasuk mahasiswa kan punya hak untuk menuntut bagaimana kinerja pemerintah itu lebih baik. Nah, kemudian pesan saya lainnya supaya mahasiswa juga menaati jam demonstrasi. Sesuai dengan ketentuan undang-undang kan pukul 18 waktu setempat Mas yang akhirnya itu di 18.00 itu. Karena kalau ini dilanggar Mas itu juga cukup rawan karena akan bisa menjadi alasan bagi aparat penegak hukum itu untuk bertindak represif. Ini kan sudah pengalaman masa lalu itu. Betul. Ini kalau nekat begitu, ya kan yang terjadi itu adalah kekerasan hingga pembantaian ya dalam tanda kutip itu terhadap para mahasiswa atau peserta aksi itu. Jadi ini tolong betul-betul juga diperhatikan karena niat kita kan bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi bagaimana menampilkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang mahasiswa yang mewakili dari masyarakat ini kepada pemerintah itu. Baik, menarik ya. Jadi ada 2 hal yang jenengan sampaikan, Prof. Yang pertama memurnikan niat, yang kedua menaati jam demonstrasi ya, Prof. Ya, itu harus. Menarik ya. Ya, Prof. Kalau kemarin kemudian ada kelompok Cipayung Plus di video sebelumnya yang kemudian mereka diundang makan di istana bersama Jokowi. Sekarang aliansi AMI ini memilih untuk melawan atau berkonfrontasi dengan pemerintah. Bagaimana Prof. Suteki melihat dinamika ini, Prof? Ya, tampaknya agak berbeda ya pola unjuk rasa tahun 98 dengan sekarang ini atau setelahnya itu kan selalu kita temukan keterbelahan. Ya, keterbelahan masyarakat termasuk juga mahasiswa. Begitu ada yang menyuarakan atau mengkritisi, nanti ada kubu yang dari pemerintah yang juga tampil kan itu kan. Itu terus begitu. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap kebijakan rezim ini. Saya kira juga ini boleh dikatakan natural lah ya, natural gitu. Nah, sekarang kalau menurut saya tinggal kuat-kuatan ya, tahan-tahanan ya, tahan yang mana itu. Atau boleh dikatakan ya murni yang mana. Yang kuat dan murni itu saya kira yang akan bertahan dan memenangkan pertarungan dalam perjuangan itu. Nah, untuk kelompok Cipayung itu ya yang kita sebut dengan Cipayung atau disebut dengan Cipayung Plus, itu pasti juga akan
nggak tahu nanti pergerakannya bagaimana, karena yang jelas kan mesti ada pendukungnya di belakangnya. Betul. Namun saya yakin kok Aliansi Mahasiswa Indonesia atau gabungan dari BEM seluruh Indonesia ini akan lebih mendapat dukungan dari masyarakat luas dibandingkan dengan kelompok Cipayung Plus yang banyak pihak itu sudah menilainya, wah dia sudah masuk angin gitu ya. Jadi mahasiswanya sudah masuk angin, dan bahkan ada yang mengatakan seperti Rocky Gerung ini, dia sudah nggak lebih dari calo gitu ya. Oke, baik. Iya. Prof, ini kita bicara lagi tentang berita yang tadi saya bacakan, Prof ya. Jadi di berita itu ditulis juga, jadi AMI itu meminta Jokowi menyatakan sikap paling lambat minggu kemarin ya, 3 bulan 4. Iya. Sebetulnya menurut Prof Suteki, seberapa penting sih adanya pernyataan sikap Jokowi dalam menolak tegas 3 periode ini, Prof? Ya, kalau kita simak perkembangan berita, ini belakangan saya sudah mendapatkan berita kalau Pak Jokowi itu sudah menyatakan sikap, ya menyatakan sikap untuk tegas dan tidaknya nanti kita nilai ya, sudah menyatakan sikap untuk menolak persoalan perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu itu. Ya sebentar Prof, ini videonya kita tampilin Prof. Ya. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jadi itu ada sebuah video di mana Pak Presiden Jokowi bicara dalam sidang kabinet paripurna ya, yang diikuti oleh para menteri itu pada Selasa 5 April 2022 ini. 2022 ini. Ya. Nah, arahan Jokowi itu terkait dengan tadi ya persoalan ya intinya beliau mengarahkan dan juga meminta kepada para menteri, karena yang hadir kan menteri-menteri ya, tidak membuat polemik di masyarakat. Nah, larangan itu termasuk apa? Soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Gitu. Nah, sikap presiden itu kan saya kira juga sangat penting. Sebenarnya sikap tegas yang tadi ya, kalau perlu membuat pernyataan press conference gitu ya, jadi bisa tersiarkan secara tegas di situ, dan yang diminta itu mestinya menurut saya itu bukan hanya menteri, tetapi juga seluruh ya warga negara, seluruh pejabat baik di tingkat legislatif, yudikatif, eksekutif untuk stop gitu ya. Stop untuk mewacanakan 3 hal tadi, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk tadi yang ketiga persoalan presiden 3 periode itu. Nah, ini kalau kita lihat perkembangannya semacam itu, cuma saya pikir beberapa kalangan mungkin juga menilai apakah pernyataan ini dikatakan sebagai pernyataan yang tegas atau tidak. Karena sikap tegas itu kan penting loh, dikemukakan tadi, supaya apa? Tidak ada yang memanfaatkan isu ini oleh orang-orang di sekelilingnya, sehingga apa? Mereka itu kan seolah-olah bebas untuk membuat skenario. Kalau ini dibiarkan, maksudnya tidak ada sikap tegas itu, akibatnya di sini. Kalau ada sikap tegas, maka akan berhenti itu. Skenario macam manapun, ini presiden kan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Iya, mental kalau semua ya, perlu Prof, ya? memerintahkan semua pihak untuk menghentikan wacana 3 hal tadi, kan gitu. Karena memang apa, ketiganya itu menurut saya memang bertentangan dengan konstitusi, atau bahkan dapat dikatakan itu adalah makar terhadap konstitusi. Baik, Prof. Saya mencermati pernyataan dari Ngabalin, Prof, ya, sebagai juru bicara kepresidenan itu. Dia mengatakan kalau pemerintah bersama DPR itu telah memutuskan pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan rancangan ini pun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana dengan pernyataan ini, Prof? Nah, kalau ini benar, ya berarti perkembangan lebih baru lagi dan berarti lebih pas, lebih tepat untuk mendukung pernyataan Pak Jokowi tadi. Jadi hanya di sini persoalannya itu kan tentang konsistensi pernyataan itu loh Mas. Kalau menurut saya kan
untuk ya beberapa orang menilai itu, termasuk saya mungkin juga menilai agak mahal ya konsistensinya terhadap apa yang dikatakan dengan pelaksanaannya. Ini yang tadi saya katakan kenapa kok butuh pernyataan tegas melalui kalau perlu surat, apakah melalui apa ya, melalui pernyataan pers conference yang itu tegas, itu loh. Nah, kalau bicara tentang sudah tadi dijadwalkan 14 Februari 2024 itu, mestinya kan tidak cukup dengan pernyataan itu, tetapi harus diikuti dengan apa, Mas? Persoalan segera diputuskan soal pendanaan. Iya. Jadi ini waktu sudah ditentukan, tapi sampai sekarang kan saya belum mendengar persoalan pendanaannya fix-nya bagaimana. Sudah disetujui DPR dan pemerintah itu bagaimana. Ini yang membuat kita ini kadang-kadang ragu. Nah, beda kan kalau sudah digedok dananya sekian, kemudian segala keperluan untuk pemilu juga sudah disiapkan dan seterusnya, roadmap-nya jelas, orang tidak lagi menduga-duga. Ya. Kan begitu kan? Betul. Nah, jadi keraguan itu sudah mulai bisa dihilangkan kalau ada tadi pendanaan dan sekaligus roadmap yang jelas. Nah, saya kira Presiden itu harus segera untuk membenahi tata kelola pemerintahan ini. Kalau tidak ya nanti ada kekhawatiran tadi soal pendongkelan lah, kemudian pemakzulan kah, mungkin juga menuntut mundur dan seterusnya itu. Ini kan terkait juga bagaimana tadi konsistennya antara pernyataan dengan kenyataan, kemudian penjadwalan atau roadmap yang sekarang ini dipersoalkan persoalan mengenai pemilu tahun 2024 itu. Nah, jika tetap dalam keadaan bimbang ya, penuh dengan keraguan ini ya artinya banyak ketidakpastian dan banyak hal yang tidak menentu. Ini kan artinya kayak negara ini autopilot itu. Maka ya dalam hal ini jangan disalahkan kalau Pak Jokowi itu akan ditawur oleh rakyatnya sendiri. Bahkan ya yang dulu pendukungnya itu bisa membelot gitu. Ini jangan, persoalannya jangan dianggap sepele. Jadi roadmap-nya harus jelas. Pernyataan Pak Ngabalin tadi mendukung statement atau sikap dari Pak Jokowi, tetapi harus segera diikuti dengan persoalan memecahkan atau menetapkan pendanaan dan roadmap pemilu 2024 yang jelas. Oke, baik. Clear ya, Prof ya. Ya, baik. Luar biasa. Ya, Prof Suteki, terima kasih. Juga Puan dan Tuan, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat. Ya. Dalam tema soal mahasiswa yang berencana untuk aksi demonstrasi menuntut penolakan 3 periode dan juga tuntutan-tuntutan seputar kenaikan harga-harga itu. Ya. Oke, baik Prof Suteki. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas Puan dan Tuan. Tetap like, komen, share, dan juga subscribe di channel Prof Suteki ini, karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.